status darurat bencana banjir, yaitu Kota Waringin Barat, Katingan, Kota Waringin Timur, kemudian Seruyan, Lamandau, dan Gunung Mas, sedangkan Kabupaten Pulang Pisau dengan status siaga darurat bencana banjir. Lapor COVID-19 menerima aduan dari sejumlah masyarakat mengenai warga yang bukan tenaga kesehatan sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster. Sepanjang Agustus 2021, lapor COVID-19 setidaknya menerima 18 laporan ihwal adanya penyuntikan vaksin booster kepada non-nakes. Adapun 7 laporan berasal dari warga DKI Jakarta, 4 laporan dari warga Jawa Timur, dan 2 laporan dari warga Banten, serta sisanya masing-masing 1 laporan dari Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan juga Kalimantan Timur. Kenapa sampai bisa terjadi yang bukan nakes mendapatkan vaksin booster? Kami sudah bersama dengan Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jakarta, Dr. Ferry Rahman. Dr. Ferry, selamat siang, dokter. Selamat siang, Mas Zaini. Ya. Salam sehat. Dokter, salam sehat, dokter. Kok bisa yang bukan nakes dapat vaksin booster seperti ini? Bagaimana, dokter, IDI menindaklanjutinya? Ya, begini Mas Zaini. Sedari awal kami menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah ya, yang memprioritaskan kepada tenaga kesehatan untuk mendapatkan vaksin atau booster ketiga, yaitu vaksin Moderna. Sungguh ini cukup membantu. Alasan utamanya satu yang paling utama dan tidak ada yang lain, karena tenaga kesehatan ini adalah yang paling rentan, berisiko tinggi terpapar karena berhubungan langsung merawat pasien COVID. Itu yang pertama, ya kan? Yang pertama mungkin tidak ada alasan lain, ya kan? Nah, yang kedua sebenarnya pada saat pelaksanaan booster ketiga itu memang ada prosedur-prosedur yang mesti dilalui, yaitu salah satunya yaitu kalau semisalnya penyintas maka dia harus 3 bulan. Kalau semisalnya baru vaksin Sinovac atau maupun AstraZeneca tetap harus menunggu 3 bulan. Jadi saya kira berita pemberitaan yang bahwa ada masyarakat umum yang mendapatkan vaksin booster ketiga, ya sebenarnya kami sendiri sih memprioritaskan tenaga kesehatan, dan ini kan dalam rangka memenuhi asas keadilan. Mengingat hingga hari ini masyarakat kita yang sudah dosis vaksin lengkap kan mungkin di sekitar range 20% ya. Jadi mohon kiranya demi asas keadilan, mengingat vaksin ini jumlahnya sangat terbatas, sangat minimalis, kita memprioritaskan saudara-saudara kita yang masih banyak saudara-saudara kita belum divaksin. Suatu contoh, kemarin kami mendampingi Bapak Anies Baswedan itu menyampaikan masih ada 2,5 juta penduduk DKI yang belum divaksin. Jadi saya kira itu menjadi perhatian serius ya, agar vaksin-vaksin yang ada hari ini prioritasnya adalah memang untuk tenaga kesehatan, lalu yang kedua untuk mereka yang belum mendapatkan vaksin. Makanya contoh kemarin vaksin Pfizer ya diperuntukkan orang yang belum vaksin sama sekali gitu. Nah ini kan kalau dari lapor COVID ya, datanya ya dokter ya, itu juga mereka mendapat laporan atau menemukan ada penawaran terbuka di salah satu aula di DKI Jakarta. Kemudian juga ada rumah sakit yang terbuka menawarkan vaksin itu ya, siapa yang mendapatkan booster. Dari mana mereka dapat vaksinnya dokter ya? Ya ini mesti diteliti, dikaji di mana kebocorannya. Hingga hari ini pemerintah belum membuka keran, artinya untuk masyarakat umum ataupun berbayar ya, gotong royong sekalipun hanya 2 kali, artinya mesti dilakukan, dikejar itu dari mana sumbernya, sebab presiden dalam amanahnya pun sudah cukup jelas bahwa vaksin itu kan didistribusikan pada melalui 3 kanal, 1 dinas kesehatan, 2 TNI, 3 Polri, artinya dari 3 ini, kalau kita tenaga kesehatan, IDI kan hanya sebagai tenaga vaksinator, sebagai tenaga suntiknya ya, gitu. Jadi itu mesti dikaji itu dari mana ya. Artinya vaskes itu biasanya bisa meminta bantuan melalui dinas kesehatan, bisa meminta bantuan kepada
TNI maupun Polri, ya. Begitupun Ya. juga gotong royong, artinya Tapi kan mereka jelas vaksinnya untuk siapa, begitu iya, kan, Dr. artinya Ferry cukup ya. jelas, iya. Distribusinya juga jelas untuk siapa, begitu kan, Pak? Iya, artinya cukup jelas. Iya. Kami tenaga kesehatan itu tidak bisa serta-merta langsung, oh sekarang saya mau vaksin booster ketiga. Enggak. Kalau tidak ada etiketnya di Peduli Lindungi bahwa Anda hari ini sudah bisa booster ketiga, maka tidak bisa dilakukan. Itu prosedurnya sudah cukup sangat ketat. Jadi bukan. Berarti ada kebocoran nih, Dr. Ferry. Nah, kalau ini begitu. yang kita mesti sumber ini mesti dilihat dulu dari mana, apakah beritanya betul, ya kan? Apakah betul? Apakah memang ada demikian, ya kan? Ya. Karena hingga hari ini pemerintah belum membuka opsi booster ketiga untuk masyarakat ataupun berbayar sekalipun. Itu yang terjadi hari ini. Kalau dari informasi lapor COVID, mereka sudah verifikasi laporan-laporan itu, begitu, dokter? Oh iya, saya itu apakah bisa tahu lokasinya di mana, siapa masyarakatnya, itu saya kira mesti dikaji atau ditelaah mendalam gitu, saya kira. Iya. Hanya membuka daerahnya saja. Jadi ada 7 laporan dari warga Jakarta, 4 laporan dari warga Jawa Timur, 2 laporan dari warga Banten, dan sisanya masing-masing dari Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur, dokter. Paling banyak Jakarta nih, justru, dokter. Iya, saya kira kalau saya malah berharap yang 7 orang itu sebenarnya ya ternyata memang tenaga kesehatan gitu yang harapan ya kan. Tapi kalau masyarakat apalagi diperjualbelikan, masyarakat, disebutnya masyarakat. Iya, apalagi katakan diperjualbelikan, katakan juga ini bukan dalam konteks gotong royong ya, karena gotong royong kan hanya yang saya tahu kan yang sudah jalan running itu kan Sinopharm ya kan, yang banyak yang sudah jalan ya. Itu yang mesti diteliti kan masih banyak nih Pemda masih ketar-ketir. Rakyat saya ini dapat nggak vaksin dosis kedua? Dapat tidak? Itu kan mesti ditelaah lagi ya. Sedangkan di Jakarta saja 2 juta orang lebih belum divaksin ya, dokter ya? Menurut Pak Anies kemarin menyampaikan ya, Pak Anies dalam menyampaikan masih ada 2,5 juta penduduk berKTP DKI, tapi itu pun tersebar, artinya tidak hanya ada yang ada di Jakarta, bisa saja ada di Bogor yang belum divaksin ya. Tapi itu KTP mereka DKI begitu ya, dokter? Ya, yang KTP DKI ya kan selama ini yang mungkin yang banyak setelah akan dibuka itu siapapun yang kerja di DKI, yang penting domisili kerja di DKI dimanapun ya silakan mendapatkan vaksin itu. Tapi Dokter Ferry, sejauh ini ID DKI Jakarta apakah sudah menerima juga informasi adanya vaskes yang memungut biaya untuk vaksin booster? Saya kira tidak ada. Kalau sakit, entah itu klinik begitu. Enggak. Saya kira kalau ID sudah cukup jelas. Konteksnya ID kan sebagai tenaga vaksinator, ya kan? Mengenai pembiayaan biasa itu nanti kebijakan beda-beda antara fasilitas kesehatan, kebijakan rumah sakit, kebijakan puskesmas, dan amanahnya pun sudah cukup jelas menurut pimpinan tertinggi bahwa ketika vaksinasi ini program, maka sifatnya gratis, tidak boleh dibebankan biaya, kecuali vaksinasi gotong royong yang berbasis perusahaan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, itu beda lagi. Tapi kalau sampai saat ini juga Dokter Ferry belum menerima informasi adanya klinik ataupun rumah sakit yang memungut biaya terhadap vaksinnya, bukan layanannya. Saya belum begitu. Saya belum untuk booster, saya belum informasinya di belum Jakarta, ada. ya? Saya belum ada. Iya. Tapi ini memang harusnya untuk nakes, aturan dari Kemenkes itu seperti itu kan, Dokter Ferry ya. Bapak Menteri Kesehatan sudah berulang-ulang di berbagai media menyampaikan bahwa vaksin booster ketiga ini adalah untuk tenaga kesehatan. Masih banyak tenaga kesehatan kita yang mungkin hampir 50% lebih belum mendapatkan booster ketiga. Hingga hari ini masih belum. Ini kan kendalanya bisa karena kemarin dia penyintas. Kan kita tahu Mas Zaidi, kemarin kita kan puncak-puncaknya bulan 7, bulan 8. Dan dia kan mesti nunggu 3 bulan ya kan, karena etiketnya belum keluar, belum lagi yang katakan dia baru selesai vaksin ya kan, itu juga mesti tetap nunggu 3 bulan ya. Tapi kalau ini terjadi di berbagai daerah, otomatis kelemahannya itu di pengawasan Dinkes di daerah atau dari Kemenkesnya, Dr. Ferry?
Saya tidak tahu detail ya bagaimana mekanisme pengawasan ya itu tadi yang sudah saya sampaikan ya kan, vaksin ini kan adanya di Dinkes, ada di TNI pun ada, di Polri pun ada ya kan, tetapi saya kira aturannya pun cukup jelas bahwa peruntukannya vaksin ini untuk katakan untuk masyarakat ya kan, untuk masyarakat supaya ini mempercepat capaian dalam rangka herd immunity ya. Saya kira semangat yang demikian mesti kita dukung gitu. Ya, jadi ini memang mesti dicari dari mana mereka dapat. Iya, dari mana? Dari mana begitu ya. Iya, dari mana? Vaskesnya apa, kliniknya apa. Pas lalu ditelaah lagi apakah yang bersangkutan tenaga kesehatan atau tidak. Itu saya kira yang mesti didalami lagi, ya kan? Iya. Gitu. Baik, kalau begitu Dr. Ferry, terima kasih banyak sudah bersama kami, Dokter. Sama-sama, terima kasih Mas Zeni. Selamat siang, Dr. Ferry. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, Dokter. Terima tadi pendengar Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia di DKI Jakarta ya, Dr. Ferry Rahman. Kami akan hadirkan juga nanti informasi mengenai Komisi Nasional